Pemirsa Before 30, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat kembali membawakan acara yang mengubah hidup banyak orang ke hadapan Anda. Saya percaya banyak di antara Anda yang sudah menunggu-nunggu acara ini ditayangkan hari ini, dan saya yakin Anda tidak akan kecewa. Bagi setiap orang yang berharap sama Tuhan, pasti tidak akan sama hidupnya. Nah, apalagi jikalau Anda tadi menyalakan televisi, lalu melihat saluran ini, Anda belum pernah menyaksikan sebelumnya. Saya tahu semua itu sudah direncanakan Tuhan. Semua sudah diatur olehnya. Tidak ada yang namanya kebetulan. Karena itu pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetap di saluran ini, karena saya tahu hari ini adalah giliran Anda untuk menerima jawaban doa Anda. Yang pasti Tuhan Yesus sanggup untuk mengalahkan segala kutuk yang Anda alami. Tetap bersama dengan saya. Pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Yesus mengalahkan segala kutuk di dalam kehidupan kita. Nah, apa itu kutuk? Kita akan lebih jelas lagi saat kita membaca satu cerita di dalam kitab Injil. Mari kita buka bersama di Markus pasal 9, ayat yang ke-17. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Faktanya adalah banyak sekali sakit penyakit di dalam dunia ini bukan dikarenakan faktor fisik. Sekalipun tentunya secara medis pasti ada namanya. Tapi akarnya bukan manusia, tetapi roh-roh jahat. Seperti halnya yang barusan kita baca. Orang ini bisu karena dirasuki oleh roh setan. Nah, bukan berarti semua orang yang bisu tuli karena demikian. Setiap orang cacat itu adalah karena kutuk. Tidak, jangan pukul rata. Tetapi jangan
sangkali juga jikalau di dalam kehidupan Anda hari ini ada sesuatu yang mencurigakan yang selalu melanda hidup Anda, yang membentuk sebuah patron yang diulang-ulang. Sekalipun Anda ke dokter berkali-kali, pulang pergi, keadaan Anda tidak berubah. Atau Anda sembuh sementara, nanti sakit lagi, jatuh lagi di lubang yang sama. Harusnya kita menjadi curiga, itu bukan sekedar kelemahan tubuh. Apalagi kalau itu turun-temurun dari orang tua kita, nenek moyang kita, kanker. Atau sakit darah. Atau bahkan yang sederhana mungkin seperti vertigo atau migrain. Turun-temurun, baik itu vertikal, dari atas ke bawah, maupun horizontal, ke samping semuanya. Sepupu, keponakan, semuanya mengalami masalah yang sama. Harusnya membuat mata rohani kita waspada. Kemungkinan ada sesuatu yang lebih daripada yang kelihatan dengan kasat mata. Nah, karena itu, mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita hari ini, karena saya tahu Yesus mau berbicara kepada Anda. Dan bukan cuma penyakit fisik, problema rumah tangga, masalah rumah tangga, seperti perceraian contohnya. Kenapa kalau orang tua di atas sana cerai, turun-temurun cerai? Samping kanan kiri juga cerai semuanya. Saudara-saudara yang jauh juga cerai semuanya. Dan masalahnya kelihatannya sama. Saya tahu bahwa akarnya bukan manusia. Jadi positive thinking atau berpikiran positif saja tidak akan mengubah keadaan Anda. Hanya satu yang bisa mengubahnya. Mau tahu apa? Langkah pertama, bawalah anak itu kemari kepada aku, kata Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya, datanglah bawa masalahmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Akuilah segala dosamu dan akuilah juga segala dosa nenek moyangmu. Jangan selalu kita melulu menyalahkan orang yang ada di atas kita. Ada juga penyakit maupun masalah yang datang karena kutuk keturunan. Jadi orang tua nenek moyang kita yang berbuat salah, kita menanggung akibatnya. Mungkin Anda berkata, kok nggak adil? Ya memang hidup ini memang penuh ketidakadilan. Tetapi Tuhan Yesus memberi jalan keluar. Dia mengasihimu. Tapi jangan juga katakan bahwa selalu yang salah adalah orang tua kita atau orang yang di atas kita. Kutuk bisa masuk secara segar ketika kita berbuat salah. Contohnya oleh karena pergaulan kita terlibat di dalam obat-obatan terlarang. Hingga keluarga kita berantakan dan menjadi sebuah patron karena kita buka celah, kita buka pintu maling masuk. Jadi kutuk bisa terjadi karena kutuk keturunan, juga terjadi karena dosa kita secara pribadi. Yang pasti langkah pertama adalah akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Katakan sekarang, Tuhan Yesus ampuni saya. Ampuni saya karena saya berdosa kepadamu. Belum lama yang lalu, saya karena pergaulan hanya supaya terlihat cool, diterima oleh kawan-kawan saya memakai obat-obat terlarang. Saya diperbudak oleh barang. Bukannya seharusnya aku diciptakan dalam gambar rupamu. Berarti aku harus memerintah. Aku harus memenuhi bumi, memerintah atas ciptaan Tuhan. Tapi sebaliknya, sekarang aku diperhamba oleh barang-barang ini, oleh chemical, oleh obat-obatan yang terlarang. Tuhan, aku membuka pintu dan celah. Rumah tanggaku berantakan. Aku kecanduan alkohol, Tuhan. Lihat pernikahanku ya Tuhan dipenuhi dengan kekerasan. Anak-anakku ya Tuhan tidak melihat teladan yang baik. Dan sebagainya. Mulai aku itu sekarang. Saya tidak bisa tuntun satu persatu karena hanya Anda yang tahu dosa Anda. Sekarang akui. Dan jika Anda menyadari ada sesuatu di dalam family tree atau pohon keluarga Anda di atas sana. Anda menyadari bahwa ternyata keluargaku selama ini turun-temurun menyembah berhala. Akui sekalian. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni keluargaku. Kami menyembah berhala dari dulu. Tolong Tuhan, bebaskan kami sekarang. Itu langkah pertama. Panggil Dia, sesuatu akan terjadi. Gadis ini hampir usia 17 tahun. Ya. Sejak 5 tahun mengalami step 2 kali sehingga tidak bisa jalan dengan baik. Bicaranya juga tidak bisa baik sehingga vokal-vokalnya orang ketika anak ini bicara, ketika gadis ini bicara tidak bisa jelas. Tapi hari ini di jamaah Tuhan, dia bisa berbicara dengan jelas sekalipun kakinya belum sempurna. Ya, kakinya kenapa? Kakinya belum sempurna tapi dia sudah bisa berkata-kata dan dia sudah bisa berbicara. Healing here. Haleluya. Amin. Miracle here. Kesembuhan di sini. Mujizat di sini. Ngomong sama saya. Bilang, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Terima lagi kuasa Tuhan di dalam nama Yesus atasmu. Haleluya. It's okay. Itu bukan karena, kenapa kamu gemetar? Bukan karena kakimu lemah. Gemetarmu itu lain.
Itu urapan Roh Kudus. Urapan Nuhiku. Pemirsa, sekali lagi hanya Yesus yang sanggup mengalahkan kutuk. Bukan pikiran positif kita, bukan maksud baik kita, bahkan bukan usaha kita. Kita lihat lebih lanjut siapa Yesus di dalam alam dunia roh. Mari kita baca di ayat berikutnya. Lalu mereka membawa anak itu kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak ini, "Sudah berapa lama ia mengalami seperti itu?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Pemirsa, anak ini benar-benar di dalam masalah yang besar. Bukan hanya dia bisu dan sakit karena roh jahat, tetapi berkali-kali roh tersebut menyeret dia masuk ke dalam api dan ke dalam air. Dan itu bukan perkara ringan. Karena berkali-kali anak ini hampir mati karena coba bunuh diri. Kita tidak tahu mengapa dia begitu. Tapi dikatakan di sini dari kecil dia sudah dalam keadaan seperti ini. Apakah salah orang tuanya? Atau dosa anak itu sendiri? Kita nggak pernah tahu karena Alkitab tidak menjelaskan. Tapi yang pasti ketika Yesus berkata kepada orang tuanya, "Bawa anak itu kepadaku," Tuhan Yesus bukanlah Allah yang mengungkit-ungkit masa lalu kita. Kalau dia membawa kita untuk ingat sesuatu di masa lalu kita, itu hanya karena seperlunya untuk menyembuhkan kita dan memulihkan hati kita. Dan dari sini kita melihat bahwa positive thinking atau cuman berpikiran positif belaka tidak akan bisa menyembuhkan anak ini. Usaha manusia juga pasti akan gagal. Karena kita jelas-jelas melihat sebuah kasus kutuk. Sumber kutuk itu apa? Kapan? Kita tidak mendapatkan penjelasan terperinci, tapi kita tahu siapa yang bekerja di balik kutuk, yaitu setan. Dan Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya kepada kita. Dia datang ke dunia ini untuk menghancurkan perbuatan iblis. Dan Tuhan Yesus itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Berarti detik ini juga Anda menyaksikan kami di televisi, Tuhan Yesus masih sanggup bekerja dan mengalahkan semua kutuk yang selama ini menyiksa Anda dan menyeret Anda tidak kemana-mana, tetapi kepada kebinasaan, kepada satu penderitaan, kepada penderitaan yang berikutnya. Lihat betapa berkuasanya Tuhan Yesus. Baru saja anak itu melihat Tuhan Yesus, bukan anak itu tentunya, tapi roh jahat di dalam dirinya lewat matanya, lewat jendela, yaitu matanya, melihat siapa Yesus, siapa dia yang berdiri di depannya, yaitu Tuhan Yesus. Langsung mereka tidak tahan dan menggoncang-goncang anak ini. Demikianlah berkuasanya Tuhan Yesus di dalam alam roh yang tidak kelihatan bagi manusia. Di sorga dan di neraka, di bumi dan di langit, hanya ada satu pribadi yang dapat membebaskan kita dari segala kutuk nenek moyang kita, kutuk keturunan kita, dari dosa dan maut dan segala sakit penyakit kita. Namanya yaitu Yesus. Kalau Anda mau bebas, cukup Anda sekarang juga beriman kepada namanya. Anda berkata dengan segenap hati, "Oh darah Yesus bebaskan aku." Katakan bersama dengan saya, "Darah Yesus bebaskan aku." Ada ayat yang berkata, jikalau Tuhan Yesus memerdekakan kita, kita benar-benar 100% merdeka, tidak ada sisa-sisanya. Saya yakin dan percaya, kalau Anda sekarang menyebut Dia, kenapa menyebut darah Yesus? Alkitab berkata, dengan apa kita kalahkan iblis? Dengan darah Yesus dan dengan kesaksian kita. Artinya ketika mulut kita mengakui pengorbanannya di kayu salib, ketika kita menyebut darah Yesus, itu mewakili segala sesuatu yang Tuhan perbuat bagi kita di Kalvari. Dia menanggung dosa kita dan mengangkat sakit penyakit kita di tubuhnya di atas kayu salib. Sebut itu, darah Yesus. Maka setiap iblis yang ada di bumi
Yang setiap iblis yang ada di dalam neraka yang betul-betul menyiksa, menekan, mengikat, membelenggu, membinasakan, menghancurkan hidupmu, akan dihancurkan kuasa mereka detik ini juga oleh kuasa darah Yesus. Sebut namanya, panggil dia, katakan darah Yesus. Katakan sekarang, darah Yesus. Dan terimalah mujizatmu hari ini. 这位弟兄他从小脑性麻痹，讲话不清楚，走路不稳蹲下去就会往后倒。刚刚手牵着手祷告的时候，他就感觉有神的能力与他同在，讲话能够清楚了。然后蹲下去、站起来都没问题。你要跟我唱歌吗？唱一首歌啦！拜托拜托拜托，我求求你，拜托啦！可以啦，好啦。哎，那个怎么唱啊 ？Yes, Jesus loves you， 在国语怎么唱？用国语啊，你跟着他唱。主耶稣爱我，你看他们呢，不要看他们。主耶稣爱我。圣经告诉我，感谢主，感谢你耶稣，感谢你耶稣。 Pemirsa, hanya ada satu pribadi yang berkuasa menghapuskan segala kutuk. Dan hanya ada satu nama yang membuat iblis gemetar, yaitu nama Yesus. Kalau Anda melihat di sekeliling Anda ada sesuatu yang mencurigakan, atau sesuatu yang jelas-jelas secara nyata pekerjaan iblis, seperti kasus-kasus yang kita dengar hari-hari ini, siswa-siswi di tempat tertentu, di sekolah ini dan itu mengalami kesurupan bersama dan sebagainya. Mau pakai cara apapun juga, kalau tidak pakai nama Yesus, hanya memindah-mindahkan masalah. Tidak sampai menyembuhkan pada akar-akarnya. Hanya satu nama, coba ini, hanya pakai nama Yesus, setan akan takluk dan mereka akan taat. Mari kita langsung lihat kembali ke cerita ini, dan kita akan menyaksikan bagaimana apa yang Yesus lakukan bagi anak yang Tuhan cintai ini. Kita baca ayatnya. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia pasti sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Coba lihat, Tuhan Yesus menegur roh jahat itu, maka penyakitnya pun sembuh. Anak ini langsung bisa berbicara dan bisa mendengar. Saya jadi ingat sebuah insiden yang lain yang dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan berada di sebuah perahu di tengah-tengah danau dan laut. Ketika murid-muridnya semuanya pada khawatir, ketakutan, badai menerpa, Tuhan Yesus menghardik angin, badainya pun reda. Satu hal yang kita bisa pelajari dan kita bisa tangkap, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan masalah dan penyakit kita sampai ke akar-akarnya. Hanya nama Yesus yang bisa melepaskan Anda. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa connect atau bisa terhubung dengan kuasa nama Yesus itu? Kita baca ayat berikutnya dan kita akan mengerti. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami murid-muridmu ini tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Tuhan Yesus dan kuasa namanya hanya sebatas doa. Apapun yang Anda alami, kalau Anda merasakan ada sebuah patron yang tidak baik, manusia tidak bisa selesaikan masalah Anda.
terjadi perpecahan rumah tangga, kekerasan rumah tangga, sekalipun Anda selalu sudah ikut berbagai macam anger management atau sesi-sesi khusus dengan terapi-terapi yang tertentu untuk bisa mengendalikan emosi dan sebagainya dan tetap tidak berhasil. Anda berkali-kali rehabilitasi tetapi tetap juga masih kecanduan dengan benda terlarang itu. Ingatlah nama Yesus. Hanya Dia yang bisa membebaskanmu. Maukah Anda berdoa dengan saya? Tugas Anda hanya mengakui dosa Anda. Sekarang juga. Dan kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan dari keluarga, masa lalu Anda, nenek moyang Anda juga bisa mengakuinya. Bukan untuk mencari-cari kambing hitam. Tetapi kalau Tuhan ingatkan, itu pasti perlu untuk kita bawa dalam doa. Anda cukup mengakui dosa Anda, maka saya mau berdoa bagi Anda. Dan ketika nama Yesus disebut, apapun penyakitmu, kalau kutuknya diangkat, pasti akan sembuh. Amin. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Ulurkan tanganmu ke depan sini. Dan ketika mengulurkan ke depan, saya ajak Anda untuk mengikuti saya berdoa. Lalu saya akan menegur roh jahat yang bekerja di dalam hidup Anda. Mari, katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus. Ya, katakan, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu, membawa masalah saya dan hidup saya. Saya percaya, katakan, hanya Engkau yang dapat menghapus kutuk saya dan mengampuni dosa saya. Terima kasih Tuhan, sembuhkan saya sampai ke akar-akarnya. Katakan itu saudara, katakan dengan iman. Ulurkan tanganmu ke depan sini sekarang. Dan saya akan berdoa bagi Anda. Hai setan, hai iblis yang mengikat hidup banyak pemirsa. Kuasa kegelapan yang selama ini menjadi lingkaran setan dalam kehidupan banyak orang. Sekarang lingkaran itu pecah. Sekarang juga aku patahkan segala kutuk itu dalam satu nama yang ditakuti oleh semua setan. Yaitu nama Yesus. Segala kesurupan, segala penyakit, segala kecanduan, segala permasalahan-permasalahan di dalam diri dan hati manusia yang tidak bisa diselesaikan. Segala problema rumah tangga yang sudah seperti kanker adanya. Sekarang juga aku ucapkan kesembuhan dari Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Sekarang juga aku patahkan kutuk itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sekarang juga hampir dapat bisa melihat seperti ada sebuah benjolan yang tiba-tiba mengempis di tubuh seseorang. Ada kanker payudara juga yang sedang disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, tumor itu sekarang sampai ke akar-akarnya sembuh. Saya dorong pemirsa untuk tetap ke dokter. Karena segala yang Yesus lakukan, semua mujizatnya pasti dapat lulus deteksi, dapat lulus dari segala ujian medis, pasti bisa lewat meja dokter manapun dan rumah sakit manapun juga. Tetap bertanggung jawab dan lihatlah nanti dari mulut mereka, dari pengakuan mereka akan keluar kata-kata, Tuhan sudah mendengar doamu, mujizat terjadi. Sekalipun kami tidak mengerti, ilmu kedokteran tidak bisa menjelaskan ini, tapi saya tahu yang Maha Kuasa bisa melakukan semuanya itu. Dan ketika itu terjadi, ingatlah bahwa yang Maha Kuasa itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Terimalah mujizatmu sekarang. Terimalah. Dari atas kepala hingga bawah kakimu sekarang setiap kutuk kuangkat. Kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, mau beratus-ratus tahun pun tidak peduli. Darah Yesus lebih kuat. Darah Yesus menghapus setiap dosamu. Dan sekarang juga kutuk yang terjadi baru di dalam generasi kami, yaitu orang-orang yang membuat kesalahan, membuka celah sendiri. Tuhan Yesus tidak mengungkit-ungkit. Tuhan Yesus tidak akan mensyukuri apa yang terjadi denganmu. Nah, tahu rasa, Tuhan tidak akan lakukan itu. Oleh karena itu dia mati bagimu. Sekarang juga segala dosa yang kau buat di generasimu. Sekarang juga ketika engkau mengakui firman Tuhan berkata, Tuhan itu setia dan adil. Dia mengakui, dia mengampuni dosamu, menyucikan segala dosamu. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya. Amin. Pemirsa, saya nggak bisa menjelaskan apa yang saya rasakan, tapi saya betul-betul merasakan aliran kuasa Roh Kudus. Nama Yesus memang betul-betul membuat tingkap-tingkap langit sorga terbuka. Call kami, hubungi kami, telepon hotline, email kami, dan sebagainya. Beritahu kami apa yang Tuhan Yesus barusan kerjakan. Dan beritahu yang lain untuk menonton acara ini, karena acara ini bukan untuk mempromosikan manusia, tapi acara ini adalah untuk menolong Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus mengasihi. Hanya nama